Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik SMK 1 Tempel, perkenalkan kembali. Sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa salam kenal, saya mahasiswa PPL Integratif Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ika Handayani. Di sini saya akan memberikan materi tentang Asmaul Husna yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya. Oke, langsung ke pengertiannya. Sebelum ke pengertiannya, apa sih pentingnya kita mempelajari pengertian Asmaul Husna? Ya, sebagai hamba yang beriman, sudah seharusnya kita meyakini dan juga akan keberadaannya dan juga mengamalkan akan penciptaannya yang melalui tercermin dalam nama-nama Asmaul Husna tersebut. Maka benar kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mencintai Allah jika kita tak mengenal nama-namanya? Nah, dengan materi Asmaul Husna ini kita dituntut untuk mengenal Allah lebih dalam, dan dengan begitu kita akan menambah kecintaan kita kepadanya. Oke, langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri, secara bahasa Asmaul Husna mempunyai dua kata. Yang pertama yaitu asma yang berarti nama-nama, dan husna yaitu berarti yang terbaik, yang terpuji. Jadi secara bahasa Asmaul Husna berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Namun secara istilah Asmaul Husna yaitu nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 nama yang menjelaskan sekaligus menjadi bukti kesempurnaan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, apakah kita mendapatkan ilmu terus kita bukan bagaimana kita meyakininya? Nah, dengan contoh dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, yaitu dalil terkait Asmaul Husna, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, tidak ada seorang pun yang menghafalnya kecuali pasti masuk surga, dan sesungguhnya dia itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini mengatakan bahwa tidak seorang pun yang menghafalnya kecuali pasti masuk surga. Bahwa apa? Bagaimana jika kita memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah menjamin untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena banyaknya pahala yang didapat dengan kita memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk materi Asmaul Husna yang kita akan pelajari di sini terfokus dalam nama-nama Allah, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Oke, yang pertama Al-Karim, yaitu yang maha mulia atau yang maha pemurah, yang memberi anugerah dan rezeki kepada semua makhluknya. Bagaimana kita menjadi maha mulia seperti yang Allah contohkan melalui sifat-sifatnya? Ya, kita itu mementingkan urusan orang lain dibandingkan urusan pribadi, dan juga menjadi mulia, menjadi sebaik-baik hamba Allah. Nah, selanjutnya yaitu Al-Mu'min atau Aminah, yang berarti keamanan, ketenangan hati. Sifat Allah Al-Mu'min sangat penting bagi manusia. Mengapa dikatakan penting? Karena sejatinya kita hidup adalah membutuhkan ketentraman, ketenangan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu
hidup yang kita jalani begitu terasa damai, berasa tenang. Seberat apapun ujian kita hadapi dengan ketenangan karena kita yakin ada Allah. Yang ketiga yaitu al-wakil, yang mewakili atau memelihara, yang mana dimaksud adalah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik urusan dunia maupun akhirat. Allah lah yang mengurusi dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, dan juga urusan akhirat kita, kehidupan setelah mati kita, bagaimana Allah lah yang maha mengurus. Yang selanjutnya yaitu al-matin, yang maha kukuh. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya yang tidak dapat tergoyahkan oleh perbuatan makhluk-makhluknya. Nah, Allah itu maha sendiri, maha perkasa. Yang selanjutnya yaitu al-jami, menghimpun atau mengumpulkan. Allah maha menghimpun hal yang sama, mengumpulkan orang-orang beriman di dalam janahnya. Atau jika di dunia ia kumpulkan di bumi ini udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan unsur alam lainnya. Allah semua yang menghimpun, yang mengumpulkan kita bersama orang-orang solih di dunia, dan insya Allah akan berkumpul kembali di akhirat nanti. Itulah Allah yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kita dipertemukan dengan orang-orang solih, bersyukurlah kita karena kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah. Nah, selanjutnya itu al-adil, maha adil. Keadilan Allah mencakup segala hal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Keadilan identik dengan kedamaian, kemakmuran, keteraturan, dan juga keberkahan. Nah, kalau kita dituntut untuk mencakup hal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dengan maha adil, kita dituntut untuk berlaku adil dan beratur. Nah, disitulah akan dapatkan kita keberkahan. Tapi kita sudah melenceng dari aturan, melenceng dari keadilan. Nah, itu adalah identik dengan keburukan, dan keburukan menuju jalan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Dan selanjutnya yaitu al-akhir, yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Orang yang mengesahkan nama al-akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan hidup, dan segala kesudahan tertuju kepadanya. Nah, al-akhir ini kita berserah diri, yakin bahwa kita akan menghadapnya kelak, dan mengesahkan Allah bahwa tidak Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Kesudahan tertuju kepadanya, maksudnya bagaimana? Bahwa kita hidup tidak sekedar hidup, tapi kita hidup juga dengan beribadah. Dengan apa? Menuju Allah, jalan Allah, menuju kebahagiaan akhirat, yang mana kita kembali ke dalam sisinya. Yang dimaksud adalah kita sebagai manusia mempunyai fitrah bahwa kita adalah umat yang fitrahnya adalah di surga, dan di dunia ini kita hanyalah ujian dan cobaan. Apakah kita berhasil kembali ke sisinya, yang dimaksud fitrah kita ke dalam surga, atau malah sebaliknya? Na'udzubillah, jangan sampai. Nah, di sini adalah implementasi pemahaman Asmaul Husna. Yang pertama yaitu keluhuran budi, yang mencerminkan dari sifat Al-Karim, yang maha mulia, yang menyayangi atau mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dengan begitu kita menjadi hamba, sebaik-baik hamba di mata Allah. Yang kedua yaitu kekukuhan pendirian, bertakwa dengan sebaik-baik takwa. Imannya tidak akan tergoyahkan oleh godaan dunia. Seberat apapun cobaan dunia, seberat apapun cobaan hidup, kita mampu melaluinya karena kita yakin ada Allah. Yang ketiga yaitu memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman, bagaimana implementasi kita terhadap kehidupan sehari-hari. Kita menyingkirkan duri jalan, itu sudah memberikan rasa aman bagi orang lain. Terus juga kita menjauhi sifat-sifat yang bertentangan
dari makna